Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI Elsade Magelang yang ada di rumah. Kembali malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Renungan firman Tuhan malam hari ini, saya ambil dari ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-20 dan 21. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Malam hari ini ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21 sama dengan renungan minggu kemarin pada hari Sabtu pagi yang saya sampaikan. Di dalam ayat yang kita baca ini, Tuhan Yesus berdoa bukan hanya bagi murid-muridnya yang ada pada waktu itu saja, tetapi Tuhan Yesus juga berdoa bagi orang-orang yang percaya kepada firman, kepada Injil yang diberitakan oleh murid-murid. Termasuk Tuhan Yesus berdoa juga bagi kita yang ada saat ini. Tuhan Yesus berdoa bagi saya, berdoa bagi Bapak Ibu, berdoa bagi saudara-saudara, berdoa bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema berkat dari hidup dalam kebersamaan. Berkat dari hidup di dalam persatuan. Apakah yang kita dapatkan ketika kita hidup dalam kebersamaan? Apakah yang akan kita nikmati ketika kita hidup dalam persatuan? Yang pertama, berkat dari hidup dalam kebersamaan adalah dalam kebersamaan atau dalam persatuan kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12, di sana dikisahkan ada seorang yang lumpuh, dia terbaring di tempat tidur. Dan kemudian ada 4 orang sahabatnya, 4 orang kawannya, yang mereka memiliki kepedulian kepada orang yang sakit lumpuh tersebut. Keempat orang sahabatnya itu mereka memiliki kebersamaan. Mereka bersatu, bersama-sama membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Dan ketika keempat orang sahabatnya ini sedang menggotong tilam atau tempat tidur dari orang lumpuh itu, mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak dapat masuk karena di mana rumah Yesus berada penuh sesak dengan banyak orang. Mereka tidak dapat masuk. Dan mereka kemudian membongkar atap dan menurunkan orang yang lumpuh itu di hadapan Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca dalam kisah itu, dalam Injil Markus pasal 2, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi ketika ada kebersamaan, ada persatuan, ada iman yang sama, Tuhan menyatakan kuasanya. Orang lumpuh itu disembuhkan. Kita juga bisa membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19. Saya bacakan Injil Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus katakan, jika di dunia ini dua orang saja yang bersama-sama sepakat, yang bersama-sama sehati, bersatu, mereka berdoa meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menjawab doanya ketika mereka bersama, bersatu, bersepakat, berdoa, meminta sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, berkat hidup di dalam kebersamaan atau berkat hidup di dalam persatuan. Di dalam kebersamaan, di dalam persatuan ada kekuatan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat 12 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di dalam terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia ini, dikatakan bila mana seorang dapat dialahkan. Ketika saya membandingkan dengan terjemahan-terjemahan dari bahasa-bahasa yang lain, terjemahan-terjemahan lain, maka kalimat yang tepat di sini dikatakan bila mana seorang dapat dikalahkan. Jadi ini cetakannya kurang huruf K, bukan dialahkan, tapi dikalahkan. Bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, tetapi tali 3 lembar sulit diputuskan. Karena apa? Karena ketika ada kebersamaan, ketika ada persatuan, maka akan ada kekuatan. Lidi kalau hanya satu batang, mudah kita memutuskan, mematahkan. Tetapi kalau sudah satu bongkok, susah untuk diputuskan, dipatahkan. Karena dalam kebersamaan ada kekuatan. Jadi berkat hidup di dalam kebersamaan yang kedua adalah ada kekuatan ketika kita bersama, ketika kita bersatu. Yang ketiga, berkat hidup dalam kebersamaan, dalam persatuan. Di dalam kebersamaan ada kemenangan. Di dalam persatuan ada kemenangan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 10-14, di sana dikisahkan bangsa Israel berperang melawan orang-orang Amalek. Musa memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin orang Israel maju berperang. Sedang Musa, Harun, dan Hur naik ke sebuah bukit. Dan terjadi ketika Yosua dan orang-orang Israel berperang melawan orang-orang Amalek, ketika Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah orang-orang Israel. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka orang-orang Amalek yang lebih kuat. Dan di atas bukit, Musa bersama Harun dan Hur. Musa sudah lelah, sudah penat, sudah capek tangannya untuk diangkat terus. Tetapi ada kebersamaan, ada persatuan, ada Harun dan Hur yang mengambil batu sehingga Musa dapat duduk. Dan Harun menopang tangan yang satu, Hur menopang tangan yang satunya, sehingga tangan Musa terangkat terus dari pagi sampai petang, sehingga bangsa Israel memperoleh kemenangan, dapat mengalahkan orang-orang Amalek. Jadi dalam kebersamaan, dalam persatuan, ada kemenangan. Berkat hidup dalam kebersamaan, berkat hidup dalam persatuan yang keempat. Di dalam kebersamaan, di dalam persatuan, berkat Tuhan diperintahkan ke sana. Berkat Tuhan dicurahkan. Di dalam Mazmur 133, saya bacakan Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang mengalir dari atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat? Kepada orang-orang yang hidup bersama dengan rukun. Kepada orang-orang yang hidup dalam persatuan. Tuhan perintahkan berkatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup dalam kebersamaan. Marilah kita hidup dalam persatuan, sehingga kita akan menikmati kuasa Tuhan. Kita akan menikmati kekuatan, kita akan menikmati kemenangan, kita akan menikmati berkat Tuhan dicurahkan, diperintahkan bagi kita. Kita akan menikmati berkat Tuhan, kekuatan, kemenangan, kuasa Tuhan dalam hidup kita ketika kita hidup dalam persatuan dan kebersamaan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semuanya untuk kita terus hidup dalam kebersamaan, terus hidup dalam persatuan, terus hidup dalam kerukunan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam persatuan. Maka kami akan menikmati berkat-Mu, menikmati kekuatan, kemenangan, menikmati kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang saling mengasihi, hati yang saling peduli, hati yang mau menolong sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.